Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Kebenaran dan Tawakal Jalan Kita Menuju Masjidil Aqsa. Kesaksian-kesaksian dan bukti-bukti sejarah telah mengatakan kepada kita sebuah hakikat, yaitu bahwa tiada jalan untuk membuka Masjidil Aqsa selain dengan sifat jujur kepada Allah dan bertawakal yang sempurna. Kita harus mengetahui dan meyakini hakikat yang pasti yang tidak akan berubah dan berganti. Ingatlah, ketika Nabi Musa alaihissalam ingin masuk bersama kaumnya menuju Masjidil Aqsa, dia pertama kali menyebutkan nikmat Allah kepada mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang yang merdeka dan memberikan kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain." Kemudian Nabi Musa menjelaskan beban kewajiban dari Allah untuk mereka. "Wahai kaumku, masuklah ke dalam negeri tanah suci Palestina yang telah ditentukan oleh Allah bagimu, dan jangan engkau berpaling ke belakang karena takut kepada musuh, niscaya engkau akan merugi." Maka mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat besar dan kejam. Kami tidak akan masukinya sampai mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Tiba-tiba berdiri dua orang yang dianugerahi Allah nikmat iman dan tawakal. Keduanya adalah Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufana. Keduanya berkata, "Sungguhnya senjata besar kalian yang dengannya kalian akan membuka Masjidil Aqsa adalah tawakal kepada Allah." Allah berfirman, "Berkatalah dua orang laki-laki yang di antara mereka yang bertakwa yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang masuk negeri itu. Jika kamu masukinya, niscaya kamu akan menang." Lalu senjata apa yang dengannya mereka akan mewujudkan kemenangan ini? "Dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman." Meskipun demikian, mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan masukinya selama mereka masih ada di dalam. Karena itu pergilah engkau bersama Rabbmu dan berpulanglah kamu berdua, biarkan kami tetap menanti di sini saja." Maka hukuman dari Allah menimpa Bani Israel. Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terhalang untuk mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembar kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Muhammad bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Balasan dan pahala besar bagi Yusha bin Nun ialah bahwa setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, dia menjadi nabi pengganti Nabi Musa. Kebanyakan Bani Israel mati dalam masa mereka terlunta-lunta. Ada yang berkata bahwa yang tersisa hanyalah Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufana. Setelah masa tersebut berlalu, Yusha membawa mereka atau membawa yang tersisa dari mereka, ditambah lagi generasi penerus. Kemudian dia menuju Baitul Maqdis dan dia mengepungnya. Pengepungan itu terjadi pada hari Jumat pada asar dan matahari menjelang terbenam. Khawatir hari Sabtu segera tiba, maka Yusha berkata kepada matahari, "Sesungguhnya engkau diperintahkan dan aku pun diperintahkan. Ya Allah, tahanlah ia untukku." Maka Allah menahan matahari sehingga dia berhasil melakukannya dan meraih kemenangan sebelum matahari terbenam. Inilah balasan dari tawakal. Dari sini maka Nabi bersabda, "Matahari tidak pernah ditahan sekalipun untuk satu orang kecuali Yusha bin Nun pada sore hari di mana dia akan melakukan Baitul Maqdis." Wahai umat Islam, tidak ada jalan untuk membebaskan Baitul Maqdis selain sifat jujur kepada Allah dan mewujudkan tawakal kepada Allah yang Maha Hidup yang tidak akan mati. Jangan terkecoh oleh persatuan orang-orang Yahudi. Jangan gentar terhadap senjata dan perlengkapan yang mereka miliki, karena kalimat Allahu Akbar tidak akan bisa terkalahkan. Allah berfirman, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama." Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Ketahuilah bahwa kita semua akan ditanya oleh Allah perihal disia-siakan amanat dan dibiarkan Masjidil Aqsa dikuasai orang-orang Yahudi. Kita tidak akan mempunyai alasan di sisi Allah sehingga kita harus berupaya mengembalikan Masjidil Aqsa kepada kaum muslimin. Allah Ta'ala menjamin satu dari dua kebaikan bagi kita, kemenangan atau mati syahid. Wahai penerus Umar dan Salahuddin, jangan melupakan Masjidil Aqsa. Demikian dari kami.
Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.